Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Astuti Rahmawati dari kelas Farmasi B angkatan 2020 Universitas Perjuangan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kation golongan 4. Yang pertama ada dasar teori kimia analisis. Kimia analisis merupakan cabang ilmu kimia yang memiliki fokus pada analisis cuplikan material untuk dapat mengetahui komposisi, struktur, serta fungsi kimiawinya. Kimia analisis dapat dibagi menjadi dua, yaitu analisis kimia kualitatif dan analisis kimia kuantitatif. Analisis kimia kualitatif adalah proses analisa untuk mengetahui keberadaan suatu unsur, jenis zat, atau komponen yang terkandung dalam sampel. Perbedaan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yaitu analisis kimia kualitatif adalah identifikasi ada atau tidaknya unsur-unsur atau zat, sedangkan analisis kimia kuantitatif adalah mengetahui jumlah atau komposisi banyaknya zat. Prinsip analisis pendahuluan kation. Kation merupakan ion bermuatan positif yang terbentuk karena pelepasan elektron pada suatu atom. Untuk tujuan analisis kualitatif sistematik, kation-kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation itu terhadap beberapa reagensia. Dan secara prinsip, zat yang akan diidentifikasi dilarutkan, kemudian ditambahkan pereaksi yang sesuai yang akan mengendapkan segolongan kation sebagai garam yang sukar larut atau hidroksinya. Pendahuluan kation golongan 4. Kation golongan 4 terdiri dari kalsium atau Ca2+, strontium atau Sr2+, dan barium atau Ba2+. Endapan-endapan putih yang terbentuk dengan reagensia golongan adalah barium karbonat atau BaCO3, strontium karbonat atau SrCO3, dan kalsium karbonat atau CaCO3. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida, hidrogen sulfida, ataupun amonium sulfida, tetapi bereaksi dengan amonium karbonat membentuk endapan putih. Uji ini harus dijalankan dalam larutan netral atau basa. Kation golongan 4 adalah golongan alkali tanah yang bersifat hampir serupa atau yang hampir serupa satu dengan yang lain dalam larutan air. Namun, ada perbedaan dalam kelarutan berapa garam dalam medium bukan air. Di sini ada karakteristik kation Ba2+, yaitu logam putih perak, dapat ditempa dan dilihat. Melebur pada 710 derajat Celcius, stabil pada udara kering, dengan air membentuk oksida, sedangkan dengan udara membentuk hidroksida. Dan yang terakhir dapat dilarutkan dengan asam encer. Untuk karakteristik kation Sr2+, yaitu logam putih perak yang dapat ditempa dan dilihat, melebur pada 771 derajat Celcius, dan yang terakhir sifat-sifatnya sama dengan sifat barium. Untuk karakteristik kation Ca2+, yaitu logam putih perak yang agak lunak, melebur pada 845 derajat Celcius, garam-garamnya berupa bubuk putih membentuk larutan yang tak berwarna, dan kalsium membentuk kation Ca2+ dalam larutan berair. Untuk analisis kation golongan 4 dilakukan dengan 4 uji, yaitu uji organoleptik, uji nyala, uji penggolongan, dan uji spesifikasi. Yang pertama ada uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan dengan cara melihat warna sampelnya, wujudnya, dan ada bau atau tidaknya. Untuk Ca2+, warna sampelnya putih, wujudnya larutan atau cairan, dan tidak berbau. Pada Ba2+, warnanya juga putih, wujudnya sama larutan, dan baunya ada asam lemah. Pada Sr2+, warna sampelnya putih, wujudnya larutan, dan tidak berbau. Pada uji nyala ini dilakukan dengan menggunakan kawat nikrom yang dicelupkan
pada HCl encer kemudian dibakar. Setelah itu kawat mikrobnya dicelupkan kepada sampel barium dan menghasilkan warna nyala api kuning kehijauan. Sedangkan pada strontium menghasilkan warna nyala api merah carmin dan pada kalsium menghasilkan warna nyala api kuning merah. Pada uji penggolongan, Ca2+ menggunakan CaCl2 ditambah amonium karbonat membentuk endapan putih. Dengan reaksi CaCl2 ditambah NH4 2CO3 menjadi CaCO3. Dan Ba2+ menggunakan BaCl2 ditambah amonium karbonat membentuk endapan putih dengan reaksi BaCl2 ditambah NH4 2CO3 menjadi BaCO3. Dan pada Sr2+, Sr ditambah amonium karbonat membentuk endapan putih dengan reaksi Sr ditambah NH4 2CO3 menjadi SrCO3. Nah, pada uji spesifikasi Ca2+, yang pertama, CaCl2 ditambah K2CrO4 tidak terjadi endapan. Nah, ini berbeda dengan Ba2+ dan Sr2+. Dan yang kedua, CaCl2 ditambah H2SO4 encer terjadi endapan putih dengan reaksi CaCl2 ditambah H2SO4 menjadi CaSO4. Dan pada Ba2+, yang pertama, BaCl2 ditambah CH3COOH ditambah K2CrO4 membentuk endapan kuning dengan reaksi BaCl2 ditambah CH3COOH ditambah K2CrO4 menjadi BaCOOH ditambah BaCrO4. Yang kedua, BaCl2 ditambah H2SO4 encer membentuk endapan putih. Reaksinya yaitu BaCl2 ditambah H2SO4 menjadi BaSO4. Dan pada Sr2+, yang pertama Sr ditambah K2CrO4 membentuk endapan kuning. Dengan reaksinya yaitu Sr ditambah CrO4 menjadi SrCrO4. Yang kedua, Sr ditambah H2SO4 encer membentuk endapan putih. Reaksinya Sr ditambah H2SO4 menjadi SrSO4. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kation golongan 4 terdiri dari kalsium atau Ca2+, barium atau Ba2+, dan strontium atau Sr2+. Kation golongan 4 ini tidak bereaksi dengan reagen golongan 1 yaitu HCl, reagen golongan 2 yaitu hidrogen sulfida atau natrium, dan dengan reagen 3 yaitu amonium sulfida. Tetapi bereaksi dengan amonium karbonat membentuk endapan putih CaCO3, BaCO3, dan SrCO3. Analisis kualitatif pada golongan 4 dilakukan dengan cara uji organoleptik, uji nyala, uji penggolongan, dan uji spesifikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat dan informasi yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.